Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwan, akhwatiddin arsyadakumullah, Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian Ba'da Maghrib Masjid Al-Azhar yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini Allah masih melimpahkan, mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Nikmat iman juga nikmat sehat walafiat. Semuanya sehat Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Sehat jasmani ugi sehat rohani. Kantongipun nggih sehat, Pak? Alhamdulillah. Tanggal 6 to niki. Tanggal 6 tanggal 2 padha wae nggih, Pak. Ora pegawai negeri nggih. Meskipun kantongnya mboten sehat, sing penting awake sehat. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, bertemu lagi dengan saya sebagai pengganti Habib. Saya bukan Habib, bukan Ustadz, bukan Kiai. Ustadz kampung ya. Ustadz Habib Ngadiri ya. Habib Ngadiri apa Ustadz Habib Ngadiri? Itu satu-satunya Habib orang Jawa itu ya beliau. Beliau itu Ustadz saya juga teman saya. Dulu kalau ngajar ke Darus Syahadah itu ya boncengan sama beliau. Beliau resign. Kemudian saya ikut-ikutan juga keluar dari Darus Syahadah. Kalau beliau setelah keluar itu dodolan ayam, meskipun tetap dakwah juga itu. Saya pernah nanya, Ustadz, antum jadi Ustadz kok dodolan ayam apa ya isin Ustadz? Jano ya isin, tapi kelingan batinnya akeh, ora sida isin. Masya Allah itu, akhirnya beliau jadi kaya gitu karena memang dodolan ayam. Tahun 2015 ya, kami sudah tidak ngajar lagi di Darus Syahadah. Dulunya sering boncengan berangkat ke sana. 15 tahun ya. Bapak Ibu sekalian, ini untuk yang kedua kalinya saya mengisi di Masjid Al-Azhar setelah masjid ini jadi besar megah seperti ini. Kalau dulu pada waktu sebelum dibangun saya memang sering rutin ya. Pada waktu Pak siapa yang perabot rumah tangga barat jalan itu masih Pak Mu'alif ya. Masih sekarang Pak? Masih ya? Oh sekarang di Gentan ya, dekat Al-Duha itu. Kan zaman beliau dulu masih di situ. Ya, alhamdulillah sekarang bisa silaturahmi lagi di sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala lewat perantaran Mas Aris. Tadi saya dibel habis tidur pagi, tidur siang ya. Kaget juga saya, suruh untuk ngisi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kajian kita Bapak Ibu sekalian. Biasanya saya ini kalau ngisi, kalau nggak akidah ya masalah rumah tangga. Saya juga diminta sama Mas Aris gantikan Ustadz Tri Asmoro di Matisi sampai hari ini ya masalah keluarga. Dalam surat Al-Rum yang biasa dibaca ketika Walimatul Urs, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, salah satu dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat itu ada yang kita baca namanya ayat Qur'aniyah, Al-Qur'an kita baca. Tapi juga ada ayat kauniyah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar kita. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa salah satu ayat Allah itu adalah pasangan kita, istri kita, suami kita. Maka Bapak Ibu sekalian, jenengan nanti malam ketika mau tidur lihat istri sedang tidur iler ya. Atau ibu-ibu sedang lihat suaminya tidur ngorok itu, ya Allah, ini ayat Allah Subhanahu wa taala
yang dikirimkan kepada saya. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Azwaj, pasangan itu adalah merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Karena dua makhluk yang sebelumnya itu tidak kenal sama sekali. Yang satu dari Madura, yang satu dari Jawa. Karakternya berbeda, orang tuanya berbeda, sifatnya berbeda, semuanya berbeda. Dan jenis kelaminnya juga berbeda, nggih. Nek sama namanya LGBT ini, boti. Dikumpulkan dalam sebuah ikatan kuat namanya mitsaqon ghalidho. Ikatan yang kuat, ikatan pernikahan. Sehingga terjalinlah sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka kalau kita ingin mendapatkan sakinah, Bapak Ibu sekalian, meskipun istrinya bukan sakinah, ya, dengan cara apa? Menikah. Ada ketenangan batin ketika seorang itu sudah menikah. Kalau selain menikah, ya, mengadakan taklim seperti ini, Pak. Allah turunkan malaikat, memberikan ketenangan kepada kita. Makanya nek jenengan ikut taklim kok sampingnya ada yang tidur khusyuk gitu ya. Itu saking tenangnya Pak itu. Kok sampai sempat-sempatnya dengarkan pengajian kok sampai tertidur, itu berarti dia betul-betul merasakan ketenangan itu. Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah menikah, kita akan merasakan sakinah. Meskipun kadang-kadang cinta itu belum muncul. Berapa banyak orang pasangan yang menyampaikan, Pak Ustadz kok saya menikah kok belum ada rasa cinta kepada suami saya. Ternyata munculnya cinta itu setelah punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, semakin cinta kepada pasangannya. Mawaddah itu muncul setelah sakinah. Tapi begitu menikah, merasakan sakinah, kemudian setelah itu mawaddah, kemudian rahmah. Apa bedanya antara mawaddah dan rahmah? Para ulama menyebutkan bahwa mawaddah itu masih ada syahwatnya, masih ada nafsu di situ. Tapi kalau rahmah itu sudah tidak ada lagi syahwat. Sudah kasih sayang, bapak ibu umurnya sudah 65 tahun, berangkat ke masjid Al-Azhar bareng-bareng, gandengan tangan. Selesai sholat, zikir, setelah zikir kemudian jalan-jalan ngelilingi, kenapa Pak? Lapangan gendaan gitu, Masya Allah, itu udah rahmah itu. Berangkat umrah bareng-bareng itu sudah rahmah, sudah tidak ada lagi nafsu gitu kan. Tapi ketika masih umur 30, 40 tahun, 45 tahun sudah menggebu-gebunya itu nafsunya itu. Itu mawaddah, Pak, mawaddah. Lah setelah nanti sepuh, wis koyok konco dewe, nggih. Maka itulah namanya rahmah. Bapak Ibu sekalian, kalau antum ditanya dalam sebuah keluarga, ada bapak, ibu, ada saudara, ada anak, ada suami ataupun istri. Itu yang paling dekat dengan kita itu siapa, Pak? Siapa? Anak. Kalau yang paling kita cintai memang anak, Pak. Tapi yang paling dekat dengan kita, yo istri kita lah, masuk. Wong konco turu. Gitu. Teman tidur kita, yang membangkitkan kita di saat kita jatuh, yang menghibur kita di saat kita susah, ya, itu adalah istri. Itu adalah suami. Bahkan di saat kita itu sakit di rumah sakit, itu mesti yang pertama kali ditanya itu adalah istrinya. Ada anak-anaknya. Tanya, mbokmu nang endi cah? Anu nembe kundur mendet salin. Dan belen kondang balik nang rumah sakit. Aku pengen nang kamar mandi. Aku pengen buang air. Ada anaknya. Tapi seorang bapak sama anak perempuan yang sudah gede kan dia malu, ada aurat di antara mereka. Ibu kalau dia sama anak laki-lakinya yang sudah gede juga malu, ada aurat di antara mereka. Tapi kalau suami istri itu tidak ada aurat, Pak. Nggak ada aurat. Maka Rasulullah itu biasa mandi bareng sama Aisyah dalam kamar mandi. Gitu kan. Ketika dia buang air, yang menceboki lebih nyaman dicebokin sama istri. Ketika dia pengen mandi, lebih nyaman dimandiin sama istri. Itu. Makanya seorang suami, seorang istri adalah orang yang paling dekat dengan kita.
Allah, salah seorang sahabiyah yang bernama Hamnah binti Jahas. Hamnah binti Jahas ini adalah saudarinya Zainab binti Jahas, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Zainab ini istrinya Rasulullah, berarti Hamnah ini apanya, Pak? Iparnya. Ipar sekaligus apa? Sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang Arab itu biasanya gitu, Pak, mubeng-mubeng kali ya, ipar, ya juga sepupunya, sepupu juga istrinya, gitu kan. Paman juga bapak mertuanya, gitu ya. Lah Hamnah ini kenapa jadi sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena ibunya Hamnah ini Umaymah binti Abdul Muthalib. Umaymah binti Abdul Muthalib ini adalah saudaranya Abdullah, di mana Abdullah ini kan bapaknya Rasulullah. Jadi Umaymah binti Abdul Muthalib ini bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Hamnah ini adik sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, dalam perang Uhud, jumlah kaum muslimin berapa, Pak? Di sini ada pelajaran sejarah kan itu. Berapa, Pak? 7, yang meninggal 70. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 700, Pak. Aslinya 1000, tetapi 300 orang belot. Orang-orang munafik yang dikepalai sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal jumlah orang kafir yang dihadapin 3.000 orang, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kepada pasukan pemanah, ya, yang berada di Bukit Uhud. Kamu jangan sekali-kali meninggalkan tempat ini apapun yang terjadi. Tapi ternyata ketika kaum muslimin di awal-awal mendapatkan kemenangan, bisa memukul mundur pasukan kafir, pasukan musyrik, dan mereka meninggalkan harta bendanya, kaum muslimin kemudian tergiur dengan rampasan perang tersebut. Memang namanya manusia, ya. Kalau lihat harta itu matanya jadi hijau. Kados Bupati jenengan, Pak. Ya Bupati kula bareng. Sedang jalan-jalan ke Jakarta nih. OTT ya, karena tertarik dengan harta benda tadi. Digeledah rumahnya ada emas cuma 2,5 kilogram, Pak. 2,5 kilogram emas batangan. Nggak ada apa-apanya dibanding yang ditangkap kemarin itu mantan pejabat MA, ya. Digeledah rumahnya, di situ ada peti, dibuka itu ada uang dolar 920 miliar. Niku nggih duit kabeh, Pak, mboten godhong niku. Dan ada batangan emas, jumlahnya berapa, Pak? 51 kilogram. Mboten gram nih, 51 kilogram. Ya Allah, mereka para pejabat wis digaji gede. Gajinya pakai apa, Pak? Pakai pajak rakyat, pajak jenengan niku, pajak motor, pajak rumah, pajak tanah, pajak makanan, onderdil sepeda motor, semua dipajakin semuanya. Untuk apa? Untuk bayarin mereka para pejabat-pejabat itu. Itu masih geragas itu. Rakus kepada dunia sehingga korupsi. Dalam perang Uhud, akhirnya pasukan pemanah ini mereka turun. Ya sudah, turun, akhirnya pasukan kafir yang dikomandai siapa, Pak? Khalid bin Walid kemudian mengambil tempat tersebut. Tempat strategis, mereka dipukul mundur dengan dipanah. Kaum muslimin kocar-kacir lari ke sana kemari, terdengar kabar qutila Muhammadun, Muhammad telah terbunuh. Padahal itu kabar hoax. Tapi itu mendonkan, itu menjadikan kaum muslimin tidak semangat lagi, terpukul satu persatu kaum muslimin. Tetapi ternyata Rasulullah masih hidup, dikelilingi beberapa orang sahabat yang menjadi tameng hidup. Ada yang kena panah, kena tombak, kena lembing, kena pedang. Tetap mereka membela Rasulullah SAW sampai titik darah penghabisan. Bapak Ibu sekalian, di antara yang meninggal dunia dalam perang Uhud adalah 3 orang yang paling dekat dengan Hamnah binti Jahas. Siapa dia? Abdullah bin Jahas, saudara kandungnya. Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Hamnah. Dan yang ketiga, Mus'ab bin Umair.
Mus'ab bin Umair itu seorang sahabat yang ganteng, baunya wangi karena dulu kan kaya raya itu. Pinter di Ahlul Quran yang mengajarkan Al-Quran di Madinah itu kan. Dan dia seorang mujahid. Hamnah tidak ngerti kalau ketika orang ini meninggal dunia. Beliau pada waktu itu memang seorang mujahidah juga berada di barisan belakang untuk memberikan minum pada pasukan, ya, kemudian mengobati yang luka-luka, ya, menyediakan amunisi, menyediakan makanan kepada para mujahidin. Setelah selesai perang, 10% kaum muslimin meninggal dunia. Besar banget itu, Pak. 70 orang kan, dari 700 orang, 70 orang meninggal dunia syahid. Rasulullah sedih menangis, ya Allah, ini gara-gara kemaksiatan sebagian sahabat yang tidak menurut, yang tidak mau taat kepada perintahku. 3 orang yang sangat dekat sekali dengan Hamnah ini meninggal dunia. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ingin mengabarkan kepada adik sepupunya. Ya Allah, kira-kira adikku itu sabar apa ora ya. Maka dia datangi adik sepupunya Hamnah binti Jahaz dengan mengatakan, isbiri, sabarlah wahai adikku dan mohonlah pahala pada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa wahai Muhammad? Saya datang dengan membawa kabar duka. Saudara kamu kandung Abdullah bin Jahaz meninggal dunia syahid di perang Uhud. Maka Hamnah mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga saudaraku mendapatkan pahala surga karena mati syahid. Ada kabar yang lain wahai Hamnah. Apa wahai Muhammad? Paman kamu Hamzah bin Abdul Muttalib juga gugur di medan Uhud. Kembali Hamnah mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga pamanku mendapatkan pahala surga karena kesyahidannya. Rasulullah tenang, alhamdulillah. Ini Hamnah iso sabar ini. 2 orang yang paling dekat dengan dia, yang dicintainya meninggal dunia, dia bisa sabar. Tapi yang ketiga ini paling berat. Mus'ab bin Umair. Maka mau nggak mau dia juga kabarkan. Masih ada lagi wahai saudaraku Hamnah. Saya masih membawa kabar duka satu lagi. Siapa wahai Muhammad? Suami kamu Mus'ab bin Umair juga syahid di medan Uhud. Begitu dengar suaminya meninggal, langsung dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nangis, menjerit histeris. Rasulullah membiarkan Hamnah, saudarinya ini, selesai menangisnya. Kemudian setelah selesai, Rasulullah bertanya, wahai Hamnah, ketika saya kabarin saudara kamu Abdullah meninggal, paman kamu Hamzah meninggal, kamu mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kamu doakan keduanya. Tapi ketika saya kabari suami kamu meninggal dunia, kamu langsung menangis histeris setelah istirja. Kenapa wahai Hamnah? Maka Hamnah menjawab, wahai saudaraku Muhammad, seorang suami itu kan orang yang paling dekat dengan istri. Kalau yang meninggal dunia itu saudaraku Abdullah, status saya tetap sama. Kalau yang meninggal dunia itu pamanku Hamzah, status saya tetap sama. Tapi kalau yang meninggal dunia adalah suamiku Mus'ab bin Umair, maka saya menjadi janda dan anak saya ini menjadi yatim. Ya. Saya jadi janda, anak saya menjadi yatim. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, orang menyebut bahwa istri suami itu adalah belahan jiwa. Belahan jiwa itu tidak wong Jawa nama Pak. Garwane itu nama si garaning nyawa. Itu seolah-olah setengah nyawanya itu hilang ketika istrinya itu meninggal dunia. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa suami istri itu sebagai apa? Sebagai pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka, istri-istri kalian itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian itu pakaian bagi mereka. Namanya pakaian itu kan selalu menempel di tubuh ya Pak. Ya, orang pakai pakaian mesti nempel di tubuh kan, nggak mungkin orang pakai pakaian digowo
Nggak mungkin kan, itu wong gila, wong edan niki. Nempel di tubuhnya, menutupin aibnya, menutupin auratnya, juga melindungi dia dari panas, melindungi dari dingin, itu pakaian. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita ini bersikap memperlakukan istri kita, memperlakukan suami kita dengan sebaik-baiknya, karena mereka lah orang yang paling dekat dengan kita. Di saat nanti kita tua, ya tua menua bareng. Ya, menua bareng. Saya pernah baca kemarin di sebuah tulisan itu ya, yang dikhawatirkan oleh manula, manusia lanjut usia itu, di saat nanti dia hidup dalam kesendirian. Masa tuanya tidak ada yang merawat dia. Anak-anak sudah pergi, sibuk dengan keluarganya masing-masing. Boleh jadi istri atau suaminya sudah meninggal dunia. Hidup sendirian. Kalau ada suami, ada istri, gelundang-gelundung, wong loro ono kancane. Tapi kalau sendiri itu, ya Allah, itu yang jadi momok yang dikhawatirkan seorang manula, manusia lanjut usia itu ya, kalau dia nanti akan hidup sendirian. Berapa banyak anak yang dulu itu dirawat, dibiayai, bahkan nikah pun berapa kebutuhannya, dinikahkan walimahnya, dibiayai berapapun 50 juta, dikeluarkan 50 juta. Tapi berapa banyak anak yang kemudian tidak ingat kepada bapak sama ibunya. Anak yang tidak berbakti kepada bapak sama ibunya. Anak yang suruh pulang sama bapak sama ibunya, alasannya macam-macam. Alasan istrinya, alasan anaknya, alasan pekerjaannya. Saya ingat betul Bapak Ibu sekalian yang disampaikan oleh Ustadz Adian Hussein. Beliau ketua Dewan Dakwah Pusat ya. Beliau pernah menceritakan, ada salah seorang dokter, kalau nggak salah dari Bandung itu, punya 3 orang anak laki-laki. Ketiganya disekolahkan di luar negeri, sukses semuanya. Sampai akhirnya lulus, sekarang semuanya kerja di luar negeri. Jadi orang-orang yang kaya, sukses duniawinya. Sampai akhirnya dokter ini dia menulis buku, Bapak Ibu sekalian. Apa bukunya? Tips sukses menyekolahkan anak ke luar negeri. Bukunya bestseller, itu laris. Sampai suatu saat, istri dari Pak Dokter tadi itu sakit. Ibu dari ketiga orang anaknya tadi itu sakit. Bapaknya ngebel anak yang pertama, ibu mikir loro ki nang rumah sakit. Kamu pulang ya. Mohon maaf Pak, ini saya sedang sibuk, ini nggak bisa pulang. Kerjaan saya masih banyak. Mungkin adik saya bisa pulang, Pak. Tutup teleponnya, ganti ngebel. Kakakmu nggak bisa pulang. Ini ibu kamu sakit, sudah masuk rumah sakit. Kamu pulang ya. Mohon maaf Pak, ini saya sedang sibuk-sibuknya rapat. Tidak bisa Pak. Mohon maaf. Mungkin adik saya bisa pulang. Kira-kira kecewa nggak Pak? Akhirnya dia punya harapan satu. Kakakmu yang pertama, yang kedua tidak bisa pulang. Tolong kamu yang paling rakil, mulia yo pulang kamu. Ibu kami ini butuh kedatangan kamu. Tidak bisa Pak. Kami kan karyawan baru. Gimana kalau harus izin? Nggak penak sama perusahaan itu. Bapak butuh berapa biaya untuk ibu? Nanti kami transfer itu. Dapur mulai. Gitu kan. Orang butuh duit Bapak itu. Butuh ibumu itu kedatangan kalian, salah seorang di antara kalian itu. Akhirnya 1 orang pun tidak ada yang pulang Pak itu. Sampai akhirnya ibunya meninggal dunia, tidak ada satupun dari anak-anak yang bisa pulang ke rumah. Yang mau pulang ke rumah. Dibel anaknya. Ini ibu kamu sudah meninggal dunia, terserah kalian pulang atau tidak. Baru nangis geruk-geruk. Pak, tolong Pak jangan dikuburkan dulu ya. Tunggu kami. Sampai kami datang. Gitu kan. Lah kan suruh nunggu mereka. Padahal untuk cari pesawat, tiket pesawatnya tidak mudah kan. Kalau bisa dapatkan penerbangan pertama kali ya. Perjalanannya ke Indonesia belum nanti sampai ke tempat tujuan itu. Wes kelamaan nunggu mereka, langsung kuburkan. Akhirnya ibu ini dikuburkan tanpa kedatangan 3 orang anaknya tadi. Ya kan nunggu kesuwen ya Pak, sakit niku. Kesel niku, sing kan kesel itu. Astagfirullahaladzim. Nah, akhirnya ibu ini dikuburkan.
tanpa kedatangan. Anaknya datang sudah dikubur. Ya nangis gerung-gerung apa wong sudah. Penyesalan tidak ada gunanya kan. Kemarin kenapa ibu kamu masih hidup, kamu suruh pulang tidak mau. Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu berharap kepada anak. Ya meskipun kita hari ini selalu berusaha berdoa kepada Allah supaya anak kita nanti itu menjadi anak yang soleh-solehah, yang akan merawat kita di saat kita tua, ya. Tetapi kadang-kadang ya tadi itu banyak orang-orang tua yang kecewa dengan anaknya. Di saat-saat seperti itu banyak yang mereka itu mengadu tentang anaknya itu. Di saat seperti itu betul kita itu jadi teringat dengan sebuah ungkapan. Satu bapak, satu ibu dia bisa merawat 10 orang anaknya. Tapi belum tentu 10 orang anak dia mampu merawat 1 orang bapaknya, 1 orang ibunya. Betul nggak kira-kira? Betul. Ibu saya dulu pas sakit umur 80 tahunan itu di rumah sakit itu anak-anaknya suruh nengok, suruh gantian nunggu itu ya kadang-kadang alasannya macam-macam. Mau suruh ibu gini, astagfirullahaladzim. Sampai saya marah Pak pada waktu itu. Ini mumpung ibu masih hidup. Ayo ponaan-ponaan, ayo cucu-cucu, keponaan-ponaan saya cucu-cucu. Ini masih ada kesempatan untuk birrul walidain kepada simbah, kepada ibu gitu. Akhirnya mereka baru mau dicatwal, itu pun dicatwal itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kita harapkan selalu bersama dengan kita itu ya pasangan kita, istri kita, suami kita. Terutama kalau suami istri sudah nyatu ya Pak, sudah Masya Allah itu sudah harmonis itu ya. Itu sampai-sampai ada yang pernah baca dalam sebuah penelitian itu suami istri kalau sudah satu gitu ya, sudah sehati itu kan, sampai-sampai suatu saat nanti itu mereka wajahnya itu mirip Pak. Wajahnya kok mirip ya, wajahnya bapak kok ibu kok mirip ya. Kenapa? Karena sudah rohnya itu jadi satu. Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Qur'anul Azim menyebutkan bahwa tidak ada hubungan yang lebih dekat antara dua manusia dibanding dengan hubungan antara suami dan istri. Dua roh yang bersatu dalam sebuah rumah tangga. Yang Al-Quran menyebutkan sebagai mitsaqon ghalidho itu. Ikatan yang sangat kuat. Makanya Bapak Ibu sekalian dalam menghadapi istri kita itu kita memang harus sabar. Dalam menghadapi suami kita itu harus butuh kesabaran. Kalau enggak, itu mesti cerai, Pak. Mesti cerai. Gitu. Hari ini, saya kemarin nyari data tahun 2025 ya. Ini sekarang 2026 kan. Itu perceraian yang ada di Indonesia ini ya. Itu dalam satu hari itu ada 50 kasus perceraian se-Indonesia. Berarti setiap jam ya, bukan setiap hari, setiap jam itu 50 Pak. Berarti hampir setiap menit itu ada perceraian. Setiap menit itu ada perceraian di Indonesia ini. Tahun 2025 ya. Dan itu rata-rata itu adalah khuluk dari pihak istri. Istrinya tidak sabar, kemudian minta cerai. Itu sampai 70% ya. Yang lainnya itu dari suami. Maka ibu sekalian, ketika menghadapi suami yang mungkin agak kasar, mungkin penghasilannya nggak seberapa itu ya. Ya kudu qanaah ibu sekalian. Ya, karena kalau memang bapak-bapak ini dia sudah berusaha dengan sekuat tenaga, membanting tulang, memeras keringat, di PHK itu kan. Cari kerja itu sekarang sulit Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan terus sidik-sidik terus, wah pegat, sidik-sidik pegat. Karena waktu ada P3K, pengangkatan P3K kemarin viral tahu Pak itu. Ngeri sekali loh itu. Ibu-ibu yang mereka diangkat menjadi P3K itu bareng-bareng mereka itu minta cerai kepada suaminya. Itu baru P3K loh nih itu. P3K ini kenapa Pak? Pertolongan pertama pada kecelakaan. P3K itu pegawai pemerintah dalam ikatan kerja itu, dalam perjanjian kerja. Bukan ASN loh itu. Kalau sewaktu-waktu memang nanti dihentikan, ya bisa aja dihentikan itu. Itu sudah sombong. Minta cerai kepada suami, kenapa? Strata sosialnya berbeda. Kami setiap bulan dapatkan gaji 3 juta, 4 juta, 5 juta. Sedangkan suami saya itu cuma tukang bangunan. Suami saya itu dia cuma cari rosokan. Suami saya itu tidak kerja. Itu. Akhirnya mereka minta cerai.
ribuannya itu kemarin itu sampai viral kan. Alhamdulillah di Sulawesi kemudian ada sebuah peraturan. Ini ibu-ibu sekalian yang saya angkat hari ini menjadi P3K, kalau setelah ini nanti terjadi perceraian dalam rumah tangga kalian, langsung saya cabut SK-nya. Cabut SK-nya. Saya mengangkat kalian, kami mengangkat kalian itu biar keluarga kalian semakin sakinah, mawadah, warahmah, harmonis. Bukan kemudian terus sombong seperti itu. Mentang-mentang sudah punya gaji tiap bulan, kemudian minta cerai kepada suaminya. Ya. Bapak Ibu sekalian, banyak ibu-ibu itu yang mereka menjadi penyebab sang suami ini dia berbuat maksiat. Jadi koruptor itu gara-gara di antaranya adalah karena istrinya. Saking cinta kepada istrinya, istrinya minta macam-macam. Akhirnya dia menghalalkan segala cara. Yeah. Indonesia ini kaya apa buatan Pak? Wah, kaya luar biasa. Orang bilang tongkat dan kayu jadi tanaman. Enten nikel, batu bara, minyak niku minyak tanah, minyak bumi, minyak sawit lho niku. Emas nih coba. Emas niku teng Freeport niku Newmont NTB. Saya dulu pas tugas di NTB 1 bulan, Pak itu. Wah, sana itu ternyata ada bukit yang dijual itu isinya emas, Pak itu. Tapi ya dibawa ke luar negeri semuanya. Kita cuma mendapatkan berapa persen tok. Kemarin ada teman saya datang ke sini, saya tanya, "Mas, yang Newmont itu masih ada Mas itu?" "Ya masih." Tapi diganti dengan perusahaannya ganti. Itu dia cerita, lubang Newmont yang digali itu ya. Itu ya, lubangnya itu ditutup dengan bukit yang ada di NTB itu tidak cukup untuk nutup lubangnya tadi itu. Freeport di mana Pak? Di Papua juga seperti itu. Jangan pernah bacakan itu masjid yang ada di bawah tanah itu kan. Itu masjid satu-satunya saat dunia itu ya di Freeport itu karena para pekerjanya banyak yang muslim kan dibuat kan masjid di bawah tanah itu. Ya. Dalam sekali kan itu isinya emas semua Pak, itu isinya emas semua. Tapi kok Indonesia ini gak kaya? Rakyatnya miskin kayak seperti ini. Makanya Pak Mahfud MD kan mengatakan, dia dapat bocoran dari Abraham Somad, mantan ketua KPK. Kalau seandainya barang-barang tambang ini dikelola dengan baik, dengan amanah, ya, tidak ada para koruptor di situ. Gitu. Wah, satu orang manusia, satu orang kepala di Indonesia itu, satu gundul itu mendapatkan BLT, bantuan langsung tunai. Berapa Pak? 20 juta. Ini. Masuk akal banget itu. Ngeri Pak itu. Yeah. Makanya memang harus sabar ibu-ibu. Ya. Ada cerita Al-Hasan Al-Basri. Ya. Al-Hasan Al-Basri, dia itu pernah berangkat haji. Itu kan. Lihat ada salah seorang penjual kain itu dia sampai teriak-teriak, kain bagus, wallahi ini kainnya bagus sekali, silahkan beli. Hasan Al-Basri jadi risih lah, betul gak sih dilihat, ya orang bagus sih sampai bersumpah-sumpah kayak seperti itu. Akhirnya pulang, 3 tahun kemudian beliau datang lagi ke situ untuk melaksanakan ibadah haji. Lihat penjual kain tadi itu lagi dia, Pak. Tapi kok biasa, tidak sampai bersumpah-sumpah, orang bengok-bengok gitu kan. Dia jualan kain tapi biasa. Makanya karena penasaran didatangi, "Pak, mohon maaf, Bapak kan dulu yang 3 tahun lalu jual kain dengan teriak-teriak sumpah-sumpah itu." "Ya betul. Kenapa kok jenengan sekarang ini kok jualan tapi juga jualan tapi kok santai saja, nggak sampai bersumpah-sumpah, nggak sampai kayak dulu." Apa jawab dia? "Tahulah wahai Hasan Al-Basri, dulu saya itu punya istri yang cerewet. Suka ngomel. Kalau saya pulang itu dengan bawa uang sedikit dima itu, lah dino kerja gorole samene gitu kan. Tapi kalau saya bawa uang banyak, dihambur-hamburkan sama teman-temannya. Sampai akhirnya istri saya itu mati." Meninggal dunia, dan Allah Subhanahu wa taala gantikan saya seorang istri yang lebih solehah. Masya Allah, istri saya itu ketika saya pulang dengan bawa uang banyak, dia berterima kasih, "Matur nuwun nggih Mas, jazakumullah khairan nggih Mas." Tapi kalau saya bawa uang sedikit dari hasil jualan saya, dia akan menghibur saya. "Nggak usah sedih Mas, nggak usah sedih. Ini insya Allah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau tidak cukup, saya masih mampu Mas untuk
membantu kamu bekerja, mencukupi kebutuhan kita. Punya istri kayak seperti itu jelas buatan Pak. Jelas banget, Masya Allah. Itulah yang menjadikan saya sekarang tenang, kerjanya nyaman, nggak terlalu bengok-bengok, nggak harus berani bersumpah dengan cara dusta, jangan kayak ini jelek sampai bilang baik. Itu kenapa? Karena istri saya sudah qanaah. Dia selalu mengingatkan saya untuk mencari rezeki dengan cara yang halal. Saya pernah baca sebuah kisah, ada salah seorang salaf itu ketika mau kerja itu istrinya itu ngantarkan sampai depan rumah dengan mengatakan, wahai suamiku, kami yang di rumah ini bisa sabar tidak makan sekali 2 kali. Tapi kami tidak sabar kalau nanti harus dimasukkan ke dalam neraka. Mungkin kamu dapatkan uang sedikit, kamu harus makan cuma sekali mungkin. Kadang-kadang sehari nggak makan, tapi bisa sabar. Tapi, kalau kamu cari harta dengan cara yang haram, kamu masukkan dalam mulut kami, mulut anak-anak kami, itu sama saja memasukkan bara api ke dalam neraka, ke dalam bara neraka, bara api, neraka ke dalam mulut kami. Makanya, carilah rizki dengan cara yang halal. Sidik boten nopo-nopo mas, yang penting barokah. Nah iso yo akeh tapi barokah. Itu sikap seorang istri kepada suami. Bila sikap suami kepada istri itu harus sabar, Pak. Dengan kecerewetannya, kalau misalnya diuji oleh Allah dengan cerewet itu. Kenapa? Khuliqatil mar'atu min dhila'in. Seorang wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Fa in aqamtaha kasartaha. Kalau kamu berusaha untuk meluruskan dengan paksa, kenapa Pak? Patah itu. Tapi kalau kamu meluruskan dengan pelan-pelan, dengan penuh kelembutan, fadari hatta'ish, maka kamu akan bisa hidup bersama dia selama-lamanya. Sabar Pak sama perempuan itu. Wong Arab nukokne, Arab jajakne bojone. Yo Dik, jajan engko. Pengen jajan apa Dik? Terserah mawon Mas. Terserah ya Pak. Tukokne mie ayam, kok gur mie ayam lho. Lho kondone terserah lho, nek mboten terserah mie ayam. Lho piye toh? Kondone terserah wis mumet tenan itu. Nek jenengan coba jaga itu, terserah malah bingung jenengan kon kowe ngomong gitu kan. Insyaallah, Bapak sekalian, muliakanlah istri kita, Pak. Meskipun dia cerewet, ngomel ya, karena ada sebuah kisah, meskipun saya nggak tahu derajatnya sahih atau tidak, tapi disebutkan oleh dalam kitab At-Tanbihul Ghafilin ya, juga Ibnu Hajar Al-Haytami juga menyebutkan, ketika ada salah seorang itu pengen ngadukan kepada Umar bin Khattab atas istrinya yang cerewet itu. Ternyata di situ Umar bin Khattab juga diomelin sama istrinya. Akhirnya balik kanan loh. Ngapain balik kanan? Nggak jadi wahai Umar. Lah kenapa? Lah kalau badai ngadu sama jenengan tentang cerewetnya istri saya, ternyata istri jenengan cerewet nggih padha wae. Masya Allah itu. Yeah. Memang harus seperti itu, Pak. Sabar itu. Bahkan ada sebuah ungkapan dari ulama, dan ini ada kejadian, Pak, itu. Apa itu? As-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil ulama. Sabar atas lisannya seorang wanita, atas omelannya seorang wanita, cerewetnya seorang wanita, itu adalah merupakan salah satu ujian yang biasa diberikan kepada para ulama. Di ulama-ulama di zaman dahulu banyak yang diuji oleh Allah, istrinya cerewet. Sampai ada sebuah, saya baca dalam buku kisah dalam buku yang diterbitkan oleh Ivory itu. Ada salah seorang itu datang ke rumah seseorang, terus mendengarkan istrinya ngomel cerewet gitu kan. Terus dia nunggu. Suami saya kemana? Atau mulai macam-macam kan. Suaminya itu pulang, Bapak Ibu sekalian. Sedang mencari kayu bakar. Dan kayu bakarnya itu tidak digendong sama dia, tidak dipanggul sama si syekhnya tadi itu. Ternyata kayu bakarnya tadi itu berada di atas apa? Punggungnya seekor singa. Coba. Berjalan dengan seekor singa. Kaget kan itu. Akhirnya tanya, loh Syekh, kok jenengan bisa akraban dengan singa, binatang buas kayak seperti itu? Ya Alhamdulillah, karena sudah terbiasa menghadapi istri saya yang cerewet di rumah itu. Itu singa aja sampai takluk sama saya. Betul Pak, itu ada sebuah kisah seperti itu. Saya bukan ngarang-ngarang ini.
Itulah salah satu karomah yang diberikan para ulama itu, istrinya cerewet. Makanya bapak-bapak nenek istrinya cerewet semoga jadi ulama. Tapi bukan berarti terus seorang ustadz istri harus cerewet, enggak itu ya. Kalau cerewetnya itu dia memang positif, enggak apa-apa nih. Karena justru anak itu jadi cerdas kalau istrinya cerewet. Kalau istrinya guru meneng toh, anaknya rasa ngomong gitu kan. Bodoh malah. Cerewetnya, ngomelnya itu yang positif gitu. Kita biar alhamdulillahirabbil alamin sudah masuk waktu Isya. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.